Hai guys, balik lagi sama Nidia di channel YouTube Pricebook Otomotif. Masih di awal tahun 2021 ini, pasar motor matic low entry di Indonesia udah panas aja nih. Ada yang nyebut motornya itu motor matic besar, ada yang mau disebut moge, ada yang mau disebut motor fuckboy. Banyak banget nih sebutannya, Nidia pusing. Tapi di video kali ini, Nidia bukan mau ngomongin istilah motor-motornya nih, melainkan pengen ngelis 5 motor matic kelas low entry yang cc-nya 150-160 cc yang terkencang di kelasnya. Penasaran siapa yang terkencang? Mending kalian subscribe dulu channel YouTube Pricebook Otomotif dan yuk kita let's go ngecek siapa yang terkencang. Kita mulai dari urutan kelima, ada Honda Vario 150. Siapa sih yang nggak tahu Vario? Motor ini tuh udah legend banget dari sejak pertama kali meluncur di Indonesia. Sampai-sampai Vario yang terbaru ini sekarang udah masuk generasi ke-6 sejak pertama kali keluar di tahun 2006. Vario 150 yang kita bahas sekarang ini adalah motor yang meluncur di tahun 2018 ya. Berarti udah 3 tahun nih peredarannya. Kayaknya bentar lagi akan all new lagi nih. Kita tunggu aja ya. Honda Vario 150 ini dari namanya kita tahu kalau dia pakai mesin 150 cc. Mesin yang dipasangkan Honda ke motor matic bongsor ini adalah mesin SOHC ESP berkapasitas 149 cc 2 katup. Secara tipe, mesinnya ini merupakan mesin square yang ukuran bor kali stroke-nya di 57,3 kali 57,9. Nah, klaimnya Honda sih, tenaga dari Vario 150 ini ada di angka 13 daya kuda di putaran mesin 8.500 rpm. Sedangkan torsinya ada di 13,4 Nm di putaran mesin 5.000 rpm. Lumayan lah ya untuk kelasan motor matic harian. Nah, untuk harganya, Honda Vario ini dijual mulai dari 24 jutaan. Tapi untuk harga pastinya, kalian bisa cek di sini nih ya. Di urutan keempat, masih dari brand Honda, ada motor matic yang gayanya paling beda dari yang lainnya, yaitu Honda ADV 150. Motor ini juga, siapa sih yang nggak tahu? Honda ADV 150 ini diluncurkan di ajang Gias 2019, waktu itu Hafiz udah buatin video first impression-nya tuh. Sejak peluncurannya, Honda ADV 150 ini memang banyak menggantikan motor-motor harian para bikers di Indonesia. Pastinya selain karena gayanya yang sangar, Honda ADV 150 ini punya mesin yang bisa mengimbangi gayanya. Biarpun konstruksi mesin square-nya mirip sama kepunyaan Vario, yaitu di 57,3 kali 57,9 mm, tapi tenaga yang dikeluarkan dari mesin SOHC 2 valve dari Honda ADV 150 ini ternyata lebih besar. Di atas kertas, Honda mengklaim ADV 150 ini bisa gelontorin tenaga sebesar 14,4 daya kuda di putaran mesin 8.500 rpm dan torsi 13,8 Nm di putaran mesin 6.500 rpm. Cukup lah ya untuk off-road ringan alias lewatin jalan yang belum diaspal. Untuk urusan harga, Honda ADV 150 ini dibanderol dalam 2 tipe yaitu CBS dan ABS. Untuk harga lengkapnya, kalian bisa cek di scene berikut. Sebelum kita lanjut ke urutan ketiga, coba dong kalian jangan lupa untuk like dulu video ini. Video tungguin ya. Udah belum? Let's go! Di urutan ketiga, kita geser ke brand Yamaha. Ada Yamaha All New Aerox 155. Bisa dibilang sih dengan mesin yang lebih besar kapasitasnya, lebih besar juga tenaganya. Yamaha All New Aerox 155 ini baru aja diluncurkan di tengah pandemi di akhir tahun lalu, tepatnya di bulan Desember 2020. Gitu meluncur, Aerox ini langsung menyita banyak perhatian para bikers. Ini aja langsung kepincut sama kerennya. Tapi nggak hanya keren, Yamaha All New Aerox 155 ini pastinya juga pakai mesin yang bertenaga. Mesin 155 cc SOHC yang punya 4 buah klep ini ternyata punya karakter yang square. Ukuran bore X-stroke-nya ada di 58 kali 58,7 mm. Dengan spek mesin segitu dan ada bantuan dari teknologi VVA, ternyata Yamaha Aerox ini di atas kertas bisa ngeluarin tenaga sebesar 15,2 daya kuda di putaran mesin 8.000 rpm. Sedangkan untuk torsinya dapat di angka 13,9 Nm di putaran mesin 6.000 rpm. Pantas aja, dengan tenaga segini dan bobot yang juga nggak terlalu berat, Aerox ini dapat predikat motor dengan power to weight ratio yang paling baik di kelasnya. Nah, untuk Yamaha Aerox terbaru ini, dia pantau ada 3 jenis harga. Tapi untuk lengkapnya, kalian bisa cek di sini nih. Guys, sebelum kita lanjut ke urutan kedua, coba dong kalian jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu motor matic mana yang paling ngebut.
Di urutan kedua, ada motor yang masih pakai basic mesin yang sama kayak Aerox, apalagi kalau bukan Yamaha NMAX 155. Tapi walaupun di atas kertas mesin dari Yamaha NMAX 155 dan Aerox 155 ini sama, tapi klaim Yamaha, karakter kedua motor ini beda. Kalau tadi Aerox didesain lebih untuk anak muda yang doyan seruntulan, NMAX ini dibuat lebih enak di segala tarikan. Jadi cocok buat city ride ataupun dibawa touring. Mesin dari Yamaha NMAX 155 ini kayak yang tadi nih dia bilang, di atas kertas mirip sama Yamaha Aerox 155. Mesinnya 155cc, SOHC yang pakai 4 klep. Mesinnya pun punya karakter yang square dengan ukuran bor kali stroke 58 kali 58,7 mm. Figur tenaganya pun ternyata sama kayak Aerox. Di atas kertas, Yamaha mengklaim kalau NMAX ini bisa ngeluarin tenaga hingga 15,2 daya kuda di putaran mesin 8.000 rpm dan torsi 13,9 Nm di putaran mesin 6.000 rpm. Yang asik, NMAX ini pastinya juga udah dibenamkan Yamaha teknologi VVA. Jadi tenaga ditarikan tengah ke atasnya semakin stabil. Untuk kalian yang lagi pengen beli Yamaha NMAX 155 ini, harga termurah untuk versi standarnya ada di angka 29 jutaan. Tapi untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek di scene berikut. Guys, abis ini nih dia akan kasih tahu motor Matic Low Entry yang terkencang di kelasnya. Tapi abis nonton video ini, kalian jangan lupa untuk komen di bawah ya, motor Matic mana yang jadi jagoan kalian. Oke? Nah, ini dia motor Matic terkencang di kelasnya untuk saat ini, yaitu Honda PCX 160. Ini sih yang kemarin rame dikasih julukan Matic besar 160 itu ya. Tapi PCX ini sebenarnya pakai mesin berkapasitas 156,9 cc loh. Berarti hanya beda 1,9 cc dari Yamaha NMAX ataupun Aerox. Ya, tapi memang lebih besar sih. Sebagai sebuah Matic besar 160cc, PCX ini hadir dengan mesin Honda yang akhirnya 4 klep. Mesin ini disebut Honda dengan nama ESP+. Mesin ini merupakan mesin yang punya komposisi bor kali stroke yang berbeda dari PCX sebelumnya. Kalau dulu PCX 150 itu pakai mesin square, sekarang mesinnya berkomposisi overbore, alias ukuran bor kali stroke-nya ada di 60 kali 55,5 mm. Dengan mesin baru ini, Honda PCX diklaim sama Honda bisa ngeluarin tenaga sekitar 15,8 daya kuda di putaran mesin 8.500 rpm. Dan untuk torsinya dapat di angka 14,7 Nm di putaran mesin 6.500 rpm. Wah, memang di atas kertas sih paling kenceng ya. Nah, untuk harganya, PCX 160 ini dijual mulai dari 30 jutaan aja untuk tipe yang CBS. Tapi untuk harga lengkapnya, kalian bisa cek di sini nih ya. Dan ini dia pamit dulu. Ciao Bella!